Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, tentunya masih semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, Kenapa sih interaksi sosial itu dapat mempengaruhi terhadap pembentukan lembaga sosial? Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa interaksi sosial dan lembaga sosial adalah dua hal yang saling berkaitan? Lembaga sosial dapat terbentuk karena adanya interaksi sosial, sedangkan interaksi sosial itu dapat melahirkan terhadap terbentuknya lembaga sosial. Nah, lantas apa saja sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dapat mempengaruhi terhadap pembentukan lembaga sosial? Nah, mari kita pelajari bersama. Sebelum kita belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial waktu kemarin Kak sudah menyampaikan mengenai interaksi sosial. Adik-adik masih ingat? Nah, baik Kak akan ingatkan sedikit. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial juga bisa dikatakan sebagai suatu fondasi dari hubungan yang berdasarkan atas nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, adanya nilai dan norma yang berlaku, maka interaksi sosial ini bisa berlangsung dengan baik jika nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat ini diterapkan dengan baik. Nah, salah satu ciri dari interaksi sosial ini memiliki hubungan timbal balik, yakni interaksi sosial bisa dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Nah, kemudian selanjutnya, lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur kehidupan antar manusia. Dan lembaga sosial ini bertujuan agar manusia mendapatkan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Lembaga sosial juga bisa dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga sosial memiliki tujuan agar mendapatkan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, interaksi sosial itu memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling tergantung satu sama lain. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial masyarakat dan timbulnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh berbagai lembaga sosial. Nah, adanya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan timbulnya interaksi sosial ini mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Nah, dengan adanya pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, maka mendorong munculnya berbagai lembaga seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga hukum, dan juga lembaga kesehatan. Nah, yang pertama, contoh dari lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga terkecil. Lembaga keluarga ini terbentuk karena adanya mempersatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin dan mendorong timbulnya sebuah lembaga perkawinan atau keluarga ini. Kemudian lembaga keluarga ini merupakan lembaga terdasar karena hanya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan beserta anaknya. Adik-adik semua tentunya sudah mengetahui lembaga keluarga seperti yang adik-adik lakukan di rumah. Itu di rumah terdiri dari ayah, ibu, dan beserta adik-adik semua. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini terbentuk karena adanya kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan ini bisa didapatkan seperti bersekolah, dan di sekolah ini terdiri dari guru dan juga murid-muridnya, yang seperti dilakukan oleh adik-adik semua. Adik-adik bersekolah menimba ilmu diajarkan oleh seorang guru dan
teman-teman semuanya. Maka hal inilah yang mendorong terbentuknya lembaga pendidikan seperti sekolah, kursus, dan sebagainya. Selanjutnya, lembaga ekonomi. Tiap individu tentunya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Adik-adik, jika ingin memenuhi kebutuhan seperti makanan maupun pakaian, adik-adik bisa pergi ke toko maupun ke pasar. Dan hal inilah yang mendorong terbentuknya lembaga ekonomi seperti pasar, toko, dan sebagainya. Nah, yang keempat, lembaga agama. Tiap manusia tentunya ingin memiliki pengetahuan mengenai agama. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga agama yang bisa menaungi beberapa kelompok seagama yang saling menambah ilmu seperti majelis, kelompok mengaji, lembaga organisasi keagamaan, dan sebagainya. Yang keempat, lembaga hukum. Setiap manusia pastinya memiliki perbedaan pendapat di dalam masyarakat, tentunya memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Maka tidak semua manusia bisa melakukan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tentunya ada yang melakukan penyimpangan, dan pelaku penyimpang ini akan berurusan dengan hakim untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka hal inilah yang mendorong terbentuknya lembaga hukum seperti pengadilan agama. Nah, yang keenam, lembaga kesehatan. Setiap manusia tentunya bisa mengalami sakit kapan saja. Nah, dengan mengalami sakit ini, manusia bisa datang dan berobat ke dokter. Maka hal inilah yang mendorong terbentuknya lembaga kesehatan seperti rumah sakit, apotek, dan sebagainya, agar manusia bisa mengatasi permasalahan kesehatannya. Demikian adik-adik penyampaian materi dari Kak Nia mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Adik-adik semua, ada yang mau ditanyakan? Nah, Kak Nia mau mengingatkan sedikit bahwa interaksi sosial dan lembaga sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Interaksi sosial ini bisa terdiri minimal 2 orang atau lebih yang saling berhubungan timbal balik. Nah, kemudian lembaga sosial ini memiliki tujuan agar manusia ini memiliki keteraturan hidup. Lembaga sosial ini bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia dan manusia memiliki keteraturan hidup dalam hidup bermasyarakat. Demikian adik-adik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.